Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Berhubung new chapter udah bisa kita nikmati di berbagai situs kesayangan, maka udah waktunya buat Mr. K review dan menyimak hal unik apa aja yang tersaji. So, langsung aja, monggo enjoy One Punch Man new reaction guys. Let's go. Insiden kepala Saitama. Chapter 180 kali ini mengambil judul Scalp Friction, yang berarti gesekan kulit kepala. Judul yang sangat-sangat menggambarkan perjalanan Saitama di sepanjang cerita di chapter kali ini. Oh iya, buat cover pack sekarang diisi oleh Sonic. Yap, setelah insiden diare kepanjangan akibat memasak sel monster, akhirnya si ninja balik lagi menyapa kita. Tapi kayaknya ini bukan titik balik kejayaan sih. Oke, saatnya kita masuk ke cerita. Guys, story dibuka dengan efek dahsyat terlemparnya Saitama akibat serangan demi serangan dilancarkan oleh Tatsumaki secara brutal. Saking brutalnya serangan dari Tatsumaki ini menyebabkan 3 gedung sekaligus dibuat rusak. Belum lagi objek yang diterbangkan juga sekuat Saitama, jadi makin-makin dah efek kerusakannya. Dah, ketika Saitama terlempar ke udara bersama beberapa puing reruntuhan dari arah gedung lain, Amai Mas menyadari sosok itu adalah Saitama, orang yang sempat mencuri perhatiannya belakangan ini. Dan setelah terlempar cukup jauh, Saitama akhirnya mengambil kuda-kuda, tapi bukan untuk siap membalas ya, melainkan memperingatkan Tatsumaki semisal mereka udah kelewatan. Baik Saitama dan Tatsumaki udah terbang terlalu jauh dari posisi awal. Jadi di sini ya, Saitama mengajak Tatsumaki buat balik ke medan pertempuran sebelumnya. Nah, Tatsumaki sempat menatap sini Saitama, tapi kemudian ia turun mendekati Saitama dan mengiyakan ajakan Saitama. Selanjutnya kita disajikan 3 panel Saitama dan Tatsumaki yang saling bertatapan. Wow, mesra banget nih. Uniknya adalah baik Tatsumaki dan Saitama sama-sama berwajah datar dan tak berdosa atas apa yang telah udah mereka lakuin sepanjang pertarungan. Terutama Tatsumaki nih, kayaknya dia masih punya dendam sama Saitama. Sedangkan Saitama bersyukur ini lebih mudah dari yang dia perkirain. Begitu Saitama menanyakan arah ke asosiasi pahlawan, hal yang gak mengenakan terjadi. Dengan sangat tega, Tatsumaki menyeret kepala Saitama sambil menggesekkannya. Apalagi yang melakukan hal ini mulai dari atas gedung tempat mereka berdiri sampai ke aspal jalan raya. Waduh, asli rada ngilu sih ngebayanginnya. Beruntung aja ya, ini tuh kepala milik Saitama. Luar dalam pun masih baik-baik saja dan gak punya dendam karena udah diperlakuin sedemikian rupa. Kalau mikirnya mah ya tajak gelut aja walau itu cewek atau cowok. Saitama masih nganggep enteng meski kemudian bertanya kalau ini gak baik kan buat kulit kepalanya. Tapi Tatsumaki malah nyuruh Saitama diem. Jadi ini maksud dari judul chapter mungkin ya, untuk mengingat kita ya, perasaan Saitama kepalanya diseret oleh Tatsumaki. Sumpah misalkan antara tertawa dan gak tega ngelihat horror hero lah diginiin gitu loh. Tapi ya kembali lagi Saitama legowo sih. Sonic kembali muncul dan kembali sial. Oke guys, di tengah-tengah situasi kacau yang terjadi antara Saitama dan Tatsumaki, dari arah belakang keduanya, Tatsumaki menyadari sesuatu telah mengejar serta berhasil mengimbangi kecepatan mereka. Tatsumaki pun mewanti-wanti, mengingat kecepatan hingga bisa mengejar ya. Anggapan Tatsumaki memperkirakan kalau bukan hero ya, kemungkinan adalah monster. And jawabannya bukan dua-duanya. Apa yang mengejar mereka yakni Sonic. Si ninja berkecepatan suara ini kembali muncul usai AFK di sepanjang arc asosiasi monster. Nah, Sonic di sini lebih mengincar Saitama yang telah ia anggap sebagai rival sepanjang masa. Meski Sonic menyadari hal yang aneh soal kok bisa Saitama diseret-seret, tapi akal Sonic menepikan itu semua. Karena bagi Sonic ya, yang terpenting yaitu menghabisi si botak berjubah. Dengan wajah sumringah, Sonic melancarkan homing exploding shuriken miliknya. Ini serangannya berupa shuriken yang dapat berubah arah dan mengincar target sampai dapat. Untuk selanjutnya bakal meledak. But sesaat sebelum shuriken itu hampir mendekati Saitama, ada Tatsumaki menghalangi arah shuriken itu. Gak cuma itu ya, dengan energi telekinesis, mudah bagi Tatsumaki untuk menyerang kembali menggunakan shuriken Sonic. Alhasil, arah shuriken ini berbalik menuju ke Sonic lagi. Ya, ini definisi senjata makan tuan yang paling tepat. Meski sempat terkejut, Sonic masih bisa mengambil keseimbangan diiring kecepatan sehingga ia berhasil menghindari shuriken yang tertuju kepadanya. Malah sempet-sempetnya ya si Sonic akrobatik ya. Ya cuma ya apes, pas lagi mendarat kok bisa-bisanya ada asu yang lagi pup di pinggir jalan. Akibatnya aksi memukau Sonic menghindari shurikennya sendiri jadi makin ternodai. Sebab dirinya terpleset dan membuatnya hilang keseimbangan.
Aduh, kehapusan Sonic ditutup dengan shuriken yang ia harusnya tunjukkan kepada Saitama meledak ke dirinya sendiri. Kacau. Kepalang dendam dan gak tahu siapa dalang di balik serangan itu, Sonic masih meneriaki dan menyalahkan Saitama atas nasib sial yang terjadi. Ya, Sonic. Oke, balik lagi ke Saitama dan Tatsumaki. Kedua orang ini akhirnya bisa kembali ke dekat komplek asosiasi pahlawan dan menemukan tempat ideal buat bertarung lagi. Di sini Tatsumaki sempat mengira semisal Saitama telah merendahkannya, walau seharusnya Saitama yang sebenarnya diuji di sini, Tatsumaki sampai menawarkan kepada Saitama kalau dia sampai mengeluarkan seluruh kekuatan miliknya, ya mungkin ini kan gak ada lanjutannya di manganya. Cuman kayaknya mau ngancam Saitama lah kalau seandainya Tatsumaki ngeluarin kekuatan gila-gilaan full lah, Saitama mungkin bisa tewas katanya ya. Dia gak tahu sih, botak aja. Untung seolah tak takut apapun, Saitama mengiyakan dan bilang coba saja sambil menganggap enteng Tatsumaki. Dan hal ini membuat Tatsumaki semakin kesal. Tapi kalau misalnya lihat di sisi lain sepertinya ia juga adrenalinnya terpacu karena menemui musuh yang dia anggap sepadan. Atau kalau enggak Tatsumaki merasa senang dia bisa full power gitu loh. Kapan lagi bisa full power? Blizzard Group belum mau menyerah. Oke, usai diperlihatin struggle Saitama menanggapi Tatsumaki, kita diajak sebentar buat melihat kembali keadaan Blizzard Group. Bisa dibilang, akibat insiden pembubaran organisasi oleh Fubuki, JAD terpecah menjadi dua kubu. Untuk kubu pertama adalah mereka yang kesal akan tindakan Fubuki dan memang bersiap melepaskan status mereka sebagai anggota organisasi. Gerakan ini bermula dari Needle Star yang merasa kecewa karena baginya mengikuti Blizzard Group ada iming-iming yang lemah bisa bersantai. Kenyataannya gak berjalan demikian. Selain dia ada juga yang kesal sebab selain satu persatu tindakan Blizzard Group seolah membongkar sisi gelap asosiasi pahlawan, mereka juga lelah diantagoniskan oleh hero kelas S. Alias mereka intinya capek jadi kambing hitam Tatsumaki. Karena kayaknya setiap kegagalan Fubuki yang disalahin pertama sama Tatsumaki pasti anggota organisasi ini. Terus ada juga yang mengalami krisis kepercayaan ke Fubuki nih, sebab ia tak menceritakan alasan dibalik tindakannya serta merasa terhianati. Ya, kalau Mr. G lihat sih lumayan complicated memang. Lily-chan mencoba menahan agar semuanya tak meninggalkan Fubuki, namun diabain begitu aja. Nah, tak lama kemudian, kubu kedua juga terbentuk, yang didasari oleh omongan Eyelash. Adapun kubu kedua ini adalah mereka yang tetap ingin mengikuti Fubuki dengan catatan mereka bakal melatih diri mereka untuk jadi lebih kuat. Nah, berkat omongan Eyelash ini anggota Blizzard Group yang masih setia kepada Fubuki namun sempat putus asa, kembali terpacu adrenalinnya. Semoga lah mereka bisa akur kembali lah. Tatsumaki menggila. Oke, saatnya kembali ke pertarungan Tatsumaki melawan Saitama again. Kali ini ada Fubuki yang mencoba mendekati lokasi keduanya. Namun terdapat suasana gila yang hadir. Menanggapi pernyataan Saitama nampaknya Tatsumaki memang langsung mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Badai, tornado, bebatuan yang berterbangan, tanah yang hancur, semua menjadi satu Fubuki sampai memprotesi kakak yang udah berlebihan, tapi gak bakal kedengeran juga sih. Sedangkan di belakang Fubuki ada Saitama yang lagi-lagi dibuat terpental. Kali ini Saitama terpentalnya gak sampai ke kota sih. Saitama malah dibuat pulang karena ia kelempar sampai ke apartemennya. Di sana kebetulan juga ada King yang pengen ngajak mabar Saitama sambil bawa game yang mau dimainin. Tapi melihat kekacauan King sempat nyesel datang dan ketar-ketir juga karena kerusakan yang terjadi membuat dia gak bisa pulang sebab elevator apartemen rusak, ditambah Saitama gak ada di tempat kejadian pula. Di tengah kekhawatiran itulah Saitama datang dan menyadari keberadaan King, namun Saitama tentunya gak bisa mengiyakan ajakan mabar King Saitama menjelaskan kalau dia sedang menghandle bocah bernama Tatsumaki yang bikin Saitama kerepotan. Belum selesai Saitama menjawab pertanyaan King soal apa yang sebenarnya tengah ia lakuin, dengan amarah yang membara, Tatsumaki meluncur ke arah Saitama. Nah, dengan sigap, Saitama masih bisa menghindar dan pergi menjauh lagi, sedangkan Tatsumaki mendarat di tembok apartemen. Well, nasib baik King ditemukan di sini karena ia berkesempatan melihat anugerah Dewi atau Pansu dari Tatsumaki. Tampaknya Tatsumaki juga menyadari apa yang ditatap oleh Lord King. Tapi berhubung ia masih merasa urusannya dengan Saitama masih belum tuntas, so ia balik mengejar Saitama dan menyimpan rasa kesalnya. And chapter kemudian ditutup dengan gumam King dalam hati soal fenomena ajaib yang baru ia lihat barusan.
Padahal cuma Pansu sih, tapi Pansunya putih. Ya sebenarnya penonton agak kecewa kan. Banyak yang mengira kalau si Tatsumaki gak pakai Pansu dan tubuh molesan kan lumayan kan. Mana ya kapan lagi lah kita bisa lihat hot loli tanpa Pansu. Tapi kenyataannya pakai Pansu ya. Ya itulah. Oke, itu mungkin yang bisa Mr. K bahas pada chapter kali ini. Gak ada sesuatu hint atau petunjuk soal konflik lebih intens karena ini full komedi, dimana kita diperlihatkan sisi apes dari Sonic dan sisi hoki unlimited dari King juga. So, monggo diskusikan pendapat kalian soal chapter kali ini, karena ya namanya berdiskusi itu sehat, bisa bikin pikiran kita juga berkeliaran kemana-mana. Jadi budayain untuk komentar ya. Kayaknya Mr. K bisa melakukan pemaksaan nih, oke? Tweet di komentar, oke? So, see you next time. Adios, Zakaria Middle. Stay safe everyone. Salam Animania.